Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Namaku Dinda Deviana. Aku dari Prodi Psikologi Islam IAIN Kediri. Akan sedikit menjelaskan tentang apa itu mengenai gangguan Down syndrome pada anak. Video kali ini dalam rangka untuk memenuhi laporan tugas PPL Prodi Psikologi Islam IAIN Kediri tahun 2020. Itu saya akan sedikit menjelaskan tentang gambaran data klien. LB adalah nama samaran, usia 6 tahun, anak ketiga dari 3 bersaudara, salah satu siswa di SLB di Kabupaten Nganjuk. Down syndrome adalah suatu kelainan genetik karena munculnya kromosom ekstra pada kromosom 21. Normalnya seseorang hanya memiliki 46 kromosom, namun pada penderita sindrom Down terdapat 47 kromosom karena adanya kromosom ekstra. Sedikit cerita, sebelum saya bertemu dengan klien, saya mendatangi sekolah SLB di daerah Kabupaten Nganjuk. Lalu kepala sekolah menyarankan untuk bisa bertemu klien setelah adanya persetujuan dari orang tua dari pihak sekolah. Dan ini adalah sedikit profil sekolah. Seperti halnya sekolah biasa, di SLB ini juga ada kegiatan ekstrakurikuler, ada kegiatan ikut lomba dan sebagainya. Karena di SLB ini menerapkan visi misinya itu adalah melatih kemandirian pada anak setelah keluar dari SLB tersebut. Di sekolah ini juga disediakan musola, tempat bermain untuk bermain ketika istirahat, ada ruangan UKS dan lain-lain. Gambaran identifikasi umum klien. Klien bermata gaul sipit, berkulit putih, melakukan hal sesuai kemauannya, bermain seperti anak pada umumnya. Di keluarganya, klien sangat diperhatikan, tidak dibedakan dengan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya juga menyayangi klien. Klien selalu diajari untuk mandiri oleh orang tuanya. Kapan menggali data klien bersama orang tuanya? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dinda dari mahasiswa Psikologi IAIN Kediri. Kesini mau wawancara jenengan masalah terkait adik Lukman. Jenengan namanya sinten? Saya Eni Indah Sari. Usianya 44 tahun. adik Lukman Usianya 6 tahun. Dulu sejak usia berapa jenengan tahu kalau adik Lukman itu Sakit itu. Ya
Ya mulai umur 2 bulan itu mulai muntah-muntah, terus nggak mau ASI, nggak mau minum formula, terus dirujuk ke rumah sakit 1 minggu, pulang kembali lagi ke rumah sakit sampai 1 bulan. Setelah dirujuk ke rumah sakit niku wau, jenengan di sanjangi diagnosane niku wau, perasaane jenengan pripun? Ya perasaannya yo ngesak nih, kasihan. Umur 2 bulan sudah disuntik kepalanya. Pokoknya ya sakne kasihan itu disanjangi dokteris kalau Down syndrome. Berarti tahunya didiagnosa Down syndrome dari rumah sakit tadi. Terus untuk perjuangan jenengan pripun damel adik? Ya dari mulai kecil itu ada terapi, ya sudah ikut terapi, kemudian saya berikan vitamin, ya madu, ya semuanya diusahakan biar sudah mulai membaik itu, alhamdulillah sudah mulai normal. Sekarang adike sampun sakit napa mawon? Ya sudah mulai bisa hafal Al-Fatihah, sholawat nariyah, berhitung 1, 2 sampai 10. Terus kemudian juga alibata, ya alhamdulillah sudah mulai hafal. Terima kasih Bu, segitu saja wawancaranya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga adek juga dilancarkan belajarnya sampai nanti dewasa, terus adek sehat. Nggih, sami-sami matur suwun. Rekaman beberapa kemandirian si adik ini dari mulai belajar melipat baju sendiri, mengaji, dan lain-lainnya. Ikan baunya amis, gula rasanya manis. Rodi wabil is wabi Muhammadi nabiyaum Rabbi zidni. Dasarnya anak-anak Down syndrome termasuk klasifikasi anak tunagrahita, yakni yang perbedaan kondisi perkembangan fisik serta mental yang diakibatkan abnormalitas perkembangan kromosom. Beberapa karakter fisik khusus anak sindrom Down meliputi bentuk kepala yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan orang normal atau mikrosefali dengan area datar di bagian tekuk. Ubun-ubun berukuran lebih besar dan menutup lebih lambat, rata-rata usia 2 tahun. Bentuk mata sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan atau epicenter float. Bentuk mulutnya yang kecil dengan lidah besar atau makrolosia sehingga tampak menonjol luarnya.
Saluran telinga bisa lebih kecil sehingga mudah buntu dan dapat menyebabkan gangguan pendengaran jika tidak diterapi. Garis telapak tangan yang melintang, lurus atau horizontal atau simian crash, penurunan tonus otot atau hipotonia, jembatan hidung datar, depressed nasal bright, cuping hidung dan jalan napas lebih kecil sehingga anak sindrom mudah mengalami hidung buntu. Bertubuh pendek, kebanyakan orang dengan sindrom tidak mencapai tinggi dewasa rata-rata. Dagu kecil atau mikronatia, gigi kelinci kecil atau mikrodontia muncul lebih lambat dalam urutan yang tidak sebagaimana mestinya. Spot putih di iris mata, brush flash spot 18-20, sementara itu Espenstein 1991 mendapatkan sebanyak 50-120 karakteristik fisik yang digolongkan sebagai sindrom Down. Menurut Gunardi tahun 2005 nomor 27, faktor penyebab Down syndrome antara lain adalah 1. Hubungan faktor oksigen dengan Down syndrome. Down syndrome terjadi bukan karena faktor luar. Down syndrome terjadi karena kekurangan kromosom akibat dari kecelakaan yang bersifat genetika yang bisa dideteksi melalui pemeriksaan amniocentesis. Para dokter menekankan bahwa Down syndrome tidak terkait dengan segala yang dilakukan oleh orang tua baik sebelum ataupun selama kehamilan. Down syndrome terjadi bukan karena makanan atau minuman yang dikonsumsi ibunya ketika hamil. Tidak juga perasaan traumatis, bukan pula ibu dan ayah melakukan atau menyesali perbuatannya yang telah dialami. Yang kedua adalah hubungan faktor endogen dengan Down syndrome. Down syndrome disebabkan karena adanya kromosom ekstra dalam setiap sel tubuh. Faktor penyebab lain yang menimbulkan resiko tingginya mempunyai anak Down syndrome ini adalah umur orang tua. Semakin tua umur ibu, semakin pula ibu memiliki peluang untuk melahirkan anak Down syndrome. Jenis-jenis terapi yang biasanya dilakukan pada anak Down syndrome yaitu yang pertama adalah terapi fisik atau fisioterapi. Terapi ini biasanya diperlukan pertama kali bagi anak Down syndrome dikarenakan mereka mempunyai otot tubuh yang lemas. Terapi ini diberikan agar anak dapat berjalan dengan cara yang benar. Yang kedua adalah terapi bicara. Terapi ini diperlukan untuk anak Down syndrome yang mengalami keterlambatan bicara dan pemahaman kosakata. Yang ketiga adalah terapi okupasi. Terapi ini diberikan untuk melatih anak dalam hal kemandirian, kognitif atau pemahaman, kemampuan sensorik dan motoriknya. Kemandirian diberikan karena pada dasarnya anak Down syndrome tergantung pada orang lain atau bahkan terlalu acuh sehingga beraktivitas tanpa ada komunikasi dan tidak memperdulikan orang lain. Terapi ini membantu anak mengembangkan kekuatan dan koordinasi dengan atau tanpa penggunaan alat. Yang keempat, terapi remedial. Terapi ini diberikan bagi anak yang mengalami gangguan kemampuan akademis dan yang dijadikan acuan terapi ini adalah bahan-bahan pelajaran dari sekolah biasa. Yang kelima, terapi sensori. Integrasi sensori adalah ketidakmampuan mengolah rangsangan atau sensori yang diterima. Terapi ini diberikan bagi anak Down syndrome yang mengalami gangguan integrasi sensori, misalnya pengendalian sikap, tubuh atau motorik kasar, motorik halus, dan lain-lain. Dengan terapi ini, anak diajarkan melakukan aktivitas dengan terarah sehingga kemampuan otak akan meningkat. Yang keenam adalah terapi tingkah laku atau behavior therapy yang mengajarkan anak Down syndrome yang sudah berusia lebih besar agar memahami tingkah laku yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Yang ketujuh adalah terapi akupuntur. Terapi ini dilakukan dengan cara menusuk titik persarafan pada bagian tubuh tertentu dengan jarum. Titik saraf yang ditusuk disesuaikan dengan kondisi sang anak. Yang kedelapan adalah terapi kraniosakral atau terapi dengan sentuhan tangan dengan tekanan yang ringan pada syaraf pusat. Dengan terapi ini, anak Down syndrome diperbaiki metabolisme tubuhnya sehingga daya tahan tubuh lebih meningkat. Yang kesembilan, terapi musik. Terapi musik adalah anak dikenalkan nada, bunyi-bunyian, dan lain-lain. Anak-anak sangat senang dengan musik, maka kegiatan ini akan sangat menyenangkan bagi mereka. Dengan begitu,
Stimulasi dan daya konsentrasi pada anak akan meningkat dan mengakibatkan fungsi tubuhnya yang lain juga membaik. Yang ke-10 ada terapi lumba-lumba. Terapi ini biasanya dipakai bagi anak autis, tapi hasil yang sangat mengembirakan bagi mereka bisa dicoba untuk anak Down syndrome. Sel-sel saraf otak yang awalnya tegang akan menjadi rileks ketika mendengar suara lumba-lumba. Selikowicz pada 2001, anak Down syndrome dan anak normal pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dalam tugas perkembangan, yaitu mencapai kemandirian. Namun, perkembangan anak Down syndrome lebih lambat daripada anak normal. Jadi, diperlukan suatu terapi untuk meningkatkan kemandirian pada anak Down syndrome, serta peran orang tua yang sangat dibutuhkan. Doman pada 2003 mengungkapkan bahwa 15% orang tua yang mengetahui anaknya mengalami Down syndrome akan kembali ke rumah dan tidak melakukan suatu program terapi. Ada sebanyak 35%, yaitu orang tua yang gigih tekadnya untuk ikut program perawatan intensif. Dan ada sebanyak 50% orang tua akan kembali ke rumah, mendiagnosis anaknya, mendesain sebuah program untuk anaknya, dan melaksanakan program itu dengan tingkat frekuensi, intensitas, dan durasi yang berbeda-beda dengan harapan memperoleh hasil yang sepadan dengan program itu. Beberapa hal juga perlu diperhatikan untuk mengembangkan kemampuan berbicara anak, yaitu adanya persiapan fisik dan mental untuk berbicara, adanya bimbingan meliputi model yang baik yang bisa ditiru dari orang di lingkungan sekitarnya, dari televisi, di radio dan film dan sebagainya. Selanjutnya, kesempatan untuk berpraktek atau berlatih bicara. Yang selanjutnya adalah adanya motivasi yang tinggi. Beberapa hal juga perlu diperhatikan untuk mengembangkan kemampuan berbicara anak, yaitu adanya persiapan fisik dan mental untuk berbicara, adanya bimbingan meliputi model yang baik yang bisa ditiru dari orang di lingkungan sekitarnya, dari televisi, di radio dan film dan sebagainya. Selanjutnya, kesempatan untuk berpraktek atau berlatih bicara. Yang selanjutnya adalah adanya motivasi yang tinggi. Program intervensi dini dilakukan agar program sistematis yang berisi terapi latihan dan aktivitas yang dirancang untuk menangani keterlambatan perkembangan dan meminimalkan dampak negatif keterlambatan yang dapat berdampak negatif yang bisa dialami oleh anak dengan Down syndrome. Jika ditarik kesimpulan, sindrom Down adalah kelainan genetik yang disebabkan ketika pembelahan sel menghasilkan bahan genetik tambahan dari kromosom 21. Sindrom Down menyebabkan penampilan wajah yang khas, cacat intelektual, keterlambatan perkembangan, dan dapat terkait dengan tiroid atau penyakit jantung. Dan itu sedikit dengan apa itu gangguan Down syndrome dan perkenalan dari gejala-gejala Down syndrome. Terima kasih sudah menyempatkan untuk melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.